Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang asas desentralisasi di Indonesia. Pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ke-6, Ibu akan mengajak anak-anak kami untuk melanjutkan kembali pelajaran PKN kita di kelas 10 dengan judul Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus. A. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, daerah khusus Ibu Kota Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keenam, Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan. Yang ketujuh, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, bagian B, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kami coba diperhatikan bahwasanya Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah Ibu Kota Yogyakarta berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan istimewa daerah Ibu Kota Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki daerah Ibu Kota Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi Daerah Ibu Kota Yogyakarta juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan daerah Ibu Kota Yogyakarta meliputi antara lain: A. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. B. Kelembagaan pemerintahan daerah Ibu Kota Yogyakarta. C. Kebudayaan. D. Pertanahan. Dan E. Tata ruang. Di antara keistimewaan daerah Ibu Kota Yogyakarta, salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur,
Syarat khusus bagi calon gubernur daerah ibu kota Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Berikutnya, bagian C, Provinsi Aceh. Daerah Nangro Aceh Darussalam atau disingkat NAD merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Nangro Aceh Darussalam menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Nangro Aceh Darussalam dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1/MC/1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam. Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak kami coba diperhatikan, selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten kota. Tambahan kewenangan kabupaten kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Berikutnya, bagian D, otonomi khusus Papua. Coba perhatikan anak kami ke papan tulis. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, 1. Pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara berciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya, partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Berikutnya, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Berikutnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Yang keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. 3. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. Di antaranya, A. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. B. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. C. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. D. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlakukan. Ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenal pemerintahan daerah, berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya, tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Yang kelima, proses pemilihan kepala daerah. Anak kami, perhatikan lagi. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah. Pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang
DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota. Yang keenam, peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah atau perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan ataupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan perda dalam lembaga daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 7. Keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan dilaksanakan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada sektor urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sebagai daerah. Yang pertama, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Yang kedua, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Yang ketiga, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan yang ke-6. Karena kami coba pelajaran-pelajaran yang sudah disajikan dibaca-baca berulang-ulang supaya intisarinya dapat diserap oleh anak-anak kami sekalian. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.